di media sosial, di media mainstream, bahkan di media nasional. Secara intelektual, khususnya kami sebagai mahasiswa, tentu sangat miris sekaligus prihatin melihat kondisi hari ini, di mana hari ini penggiringan opini yang kemudian ini liar, yang bisa ditafsirkan berbagai macam dan untuk kepentingan yang macam-macam. Ini yang kemudian mau kita sampaikan secara tegas bahwa soal pagar laut yang ramai tentu ini bagian dari agenda yang kemudian tersebar masif di media sosial mainstream dan nasional. Tentu tidak benar. Setelah kami cross check, karena tadi kami prihatin bahwa hari ini masyarakat, mahasiswa, berbagai macam elemen masyarakat FOMOisme ikut aliran arus media. Jadi kami dari jaringan rakyat Pantura ini berinisiatif untuk meng-cross check langsung kondisi di lapangan sebetulnya seperti apa, begitu kira-kira. Lalu kemudian ternyata ini adalah bagian dari jawaban bahwa menjawab abrasi di pesisir Kabupaten Tangerang yang sudah luar biasa mengikis pesisir Kabupaten Tangerang. Itu poin pertama yang harus kita catat sama-sama. Lalu siapa yang membuat kemudian yang disebut pagar yang keliru itu? Itu swadaya masyarakat, kawan-kawan semua. Tujuannya apa? Tentu tadi, satu, abrasi. Karena yang kita tempati hari ini saja, saat ini di atas laut, dulu sekitar 30-40 tahun lalu ini daratan, teman-teman. Tapi kemudian hari ini menjadi laut, yaitu tadi karena dampak abrasi. Nah, inisiatif kemudian membuat, kita sebutnya bukan pagar, tapi itu tanggul kalau menurut kita, untuk menjaga ombak agar tidak terus-menerus mengikis pesisir atau terkena abrasi di pesisir Kabupaten Tangerang. Lalu kemudian juga ada manfaat yang kemudian dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan sekitar, bahwa itu bisa menjadi dimanfaatkan oleh nelayan sebagai ladang atau tambak kerang hijau untuk penambah penghasilan nelayan hari ini. Karena menangkap ikan di laut belakangan ini memang sedang sulit karena ombak barat atau ombak di tengah sedang besar atau sedang kondusif di tengah laut. Begitu dari pernyataan atau teman-teman nelayan, begitu kira-kira. Lalu kemudian tentang isu bahwa ini mengganggu, ternyata tidak juga. Nah, ini poin yang penting juga. Ini juga harus kita jawab sama-sama, ternyata tidak juga mengganggu. Itu masih bisa nelayan, bernelayan dan segala macam. Artinya kalau pagar ini kan diartikannya, dikonotasikannya masuk ke kepala kita seolah-olah batas, begitu kira-kira. Tapi kita tidak pernah berbicara manfaat tentang objek tersebut. Ini yang kemudian secara intelektual mau kita luruskan, begitu kira-kira. Dan yuk sama-sama kita bicara ini secara objektif. Nah, mungkin nanti ada dampak analisa tentang dampak megatrust nanti ke depan dan segala macam. Ini nanti disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Lalu kemudian nanti akan lebih detail soal nelayan yang tidak terganggu, karena juga banyak ada perwakilan dari berbagai macam desa, dari banyak desa se-Pantura ini. Nelayan dari berbagai macam desa nanti akan dijelaskan. Mungkin teman-teman dari perwakilan dari pemuda. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk media yang sudah berkenan untuk hadir dalam podcast hari ini. Perkenalkan, nama saya Rosidwan Isman. Saya selaku perwakilan dari pemuda. Perlu dicatat dan digarisbawahi bahwasanya terkait isu yang merebak
hari ini jujur saja harus diakui bahwasanya yang menggoreng isu yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah pesisir utara, itu bukan bagian daripada orang yang melakukan aktivitas di laut. Ini harus kita garis bawahi bersama. Benar tadi kalau kata kawan Sandi, tujuan daripada tanggul-tanggul ini, kita menyebutnya tanggul, bukan seperti apa yang sedang dijelaskan atau menjadi opini publik di media-media mainstream dan media-media nasional terkait pemagaran laut. Jujur, secara sudut pandang kami, peran pemerintah belum ada. Ini bagian daripada inisiatif nelayan untuk mencegah abrasi atau adanya tanggul ini tuh untuk memecah gelombang. Karena berdasarkan informasi yang kami dapat, dari mulai wilayah Kosambi sampai wilayah ini itu sekitar 90 hektar ya, 90 hektar yang tersisa daratan, dan itu merupakan tanah perhutani. Nah, jadi kami menegaskan bahwasanya sudahi kegaduhan yang ada di utara, karena biar bagaimanapun hari ini nelayan tidak sama sekali terdampak daripada apa yang disebutkan di media-media tersebut. Mungkin kalau dari saya sekian. Mungkin tambahan Ya teman-teman, tadi sudah dipaparkan ya, bahwa memang dampak abrasinya ribuan hektar begitu kira-kira. Mungkin kalau kita lihat di Ketapang sana, abrasinya sudah sampai ke jalan. Ini juga sudah pernah ada yang membahas itu secara positivisme begitu kira-kira. Kita selalu dikonsumsi narasi-narasi yang sifatnya negatif. Ini yang kemudian menurut kita kurang elok ya, sebagai akademisi menurut pandangan kita kurang elok, bahwa harusnya juga itu juga menjadi pemerintahan yang bisa membangun begitu kira-kira. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanto, saya dari NGO ada institut yang tergabung dalam jaringan rakyat Tangerang. Yang hari ini kami bersama teman-teman, bersama nelayan, bersama pemuda, bersama mahasiswa melakukan investigasi, melakukan analisis terhadap berita-berita yang berkembang di media sosial maupun di media cetak. Tentunya tadi yang disampaikan sedikit banyak sudah mewakili. Yang pertama, pemagaran yang di-framing oleh banyak media online maupun media cetak itu bisa kami bantah bahwa itu bagian daripada upaya masyarakat untuk dapat menjaga wilayahnya agar tetap terlihat di darat. Mengingat tahun 1995 sampai dengan 2015 wilayah pesisir Kabupaten Tangerang sudah lebih dari 570 hektar yang terkena abrasi. Tentunya ini harusnya menjadi perhatian penting pemerintah untuk dapat serius dalam menangani abrasi yang ada di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang. Yang kedua, berkaitan dengan aktivitas-aktivitas nelayan yang di-framing mereka kesulitan untuk dapat mencari ikan, mencari suaka di laut, dan lain sebagainya. Namun demikian, saya tadi melihatnya bahwa saya banyak juga nelayan yang sudah beraktivitas. Tentunya ini sudah menggugurkan atau menggagalkan opini-opini yang bertebaran di media sosial, dan juga berbagai banyak pihak yang ikut serta dalam komentar-komentar padahal mereka tidak turun langsung. Tentunya ini adalah
informasi-informasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat untuk terjadi pencerahan agar tidak terbawa isu-isu yang menggoreng atau menguntungkan satu pihak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah duduk. Ya, baik. Luar biasa ya pemaparan dari kawan kita, juga teman mahasiswa, bahwa memang tadi dari tahun 95 dampak abrasinya sudah ratusan hektar, itu kira-kira. Ini adalah upaya hasil investigasi kita bahwa ini adalah upaya masyarakat untuk menjaga itu. Karena memang sampai sejauh ini juga pemerintah belum ada upaya banyak, apalagi serius, belum ada upaya serius lah kalau kita sebut untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di pesisir ini. Bukan hanya soal abrasi, tapi juga soal kesejahteraan nelayan tidak juga dipenuhi, tidak juga diperhatikan, tidak juga diseriusi, begitu kira-kira. Nah, tadi sudah saya sampaikan, saya mau bertanya ke para nelayan, apakah betul, agar mengkonfirmasi apakah betul yang disebut pagar itu sebuah tanggul dan tidak mengganggu sama sekali aktivitas nelayan, betul tidak? Betul. Lalu apakah betul objek tersebut digunakan untuk tambak yang kemudian menambah penghasilan dari menangkap ikan yang kurang banyak di beberapa bulan ini? Itu kira-kira. Jadi memang kita sudah menginvestigasi, kita sudah mengobservasi. Perlu juga nanti diluruskan oleh teman-teman media. Selanjutnya Bapak Marsin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Kampung ngomong apa ya, bingung. Tapi tetap saya harus membuat pernyataan. Saya mewakili dari kelompok nelayan terkait dengan adanya isu pemanggaran yang sekarang ini sedang viral. Ya. Ini sebenarnya yang lebih tahu orang luar apa orang dalam? Kok jadi orang luar yang punya cerita jelek tentang diri kita? Ya. Yang lebih tahu misalnya kita punya rumah jelek atau bagus siapa? Kita. Ya. Tapi kita semua nggak mempermasalahkan pada hari ini. Ya. Berita-berita yang sekarang ini berkembang di media sosial, propaganda, adu domba sampai pendekar-pendekar Banten katanya harus turun gunung. Terkait dengan adanya pemagaran laut. Siapa yang magerin laut? Siapa? Orang kurang kerjaan kalau kata saya, Mas. Tapi ini adalah memang swadaya masyarakat, tujuannya untuk menambah penghasilan mereka dengan adanya ditancapkannya bambu-bambu itu secara swadaya agar yang namanya habitat kerang hijau itu hidup, ya. Jadi media tanam untuk tumbuh berkembangnya kerang hijau itu adanya di bambu-bambu yang ditanam di tengah laut atau di laut, ya. Benar nggak begitu ya, teman-teman ya? Setuju? Iya. Jadi ini beritanya malah jadi merugikan kami orang Tangerang Utara yang selama ini kami itu nyaman-nyaman aja gitu. Kok orang luar dari mana-mana beritanya malah memecah belah kami, ngejelek-jelekin kami, ya. Cobalah kami sebagai warga Tangerang Utara, kami tidak ngerti apa-apa, kami tidak ngerti politik lah. Coba tolong jangan bawa-bawa kami dengan kepentingan kalian. Itu urusan orang penggede-penggede, ya. Kami orang kecil, kami bisa makan aja pagi ketemu sore, 1 liter 2 liter dapat beras buat ngempanin anak istri kami, memberi nafkah. Kami udah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Anak kami bisa melanjutkan sekolah, ya.
dengan kami bermata pencarian sebagai nelayan, ya, sebagai penangkap ikan dan tambak lain sebagainya, kami sudah sangat bersyukur. Jadi tolong jangan ganggu hidup kami lagi, ya. Saya nggak tahu kemarin-kemarin yang di berita konten-konten itu malah banyak orang-orang dari luar, Pak. Ya, ini saya juga bingung. Teman-teman mahasiswa tolong dikawal. Anda sebagai seorang akademisi, seorang intelektual yang berpikir secara rasional dan logis, ya, saya rasa Anda ucapannya terukur, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita bicara, kalau teman-teman mahasiswa yang saya tahu, kata anak saya dulu, katanya bicaranya sesuai dengan by data, jadi sesuai fakta, jadi sesuai dengan apa adanya, jadi objektif lah katanya. Kalau kata anak saya, ya kalau gitu mah mereka yang pinter-pinter. Tapi saya memang jujur merasa terganggu dengan adanya pemberitaan ini. Saya tolong kepada rekan-rekan media dalam konferensi pers hari ini, baik media elektronik, media cetak maupun media online, coba tolong jangan dipelintir-pelintir pemberitaan terkait dengan adanya pemagaran ini. Ini bukan pemagaran. Satu jangkau tanah pun kami diusik, akan kami bikin perhitungan. Catat itu. Baik, terima kasih. Itu sikap tegas ya dari perwakilan nelayan kita. Selanjutnya teman kita mahasiswa lagi Bung Holid. Lalu nanti setelah Bung Holid kita adakan sesi pertanyaan, dibuka 3 pertanyaan ya teman-teman. Lalu nanti setelah itu kita bisa ada aku minta 6 perwakilan wartawan untuk meng-cross-check secara langsung begitu, kira-kira dijelaskan oleh nelayan nanti tadi yang sudah disebutkan tambaknya, tambak terangnya, tambak ikannya, hasil tangkapan dan segala macam budidaya di situ nanti dijelaskan. Diturgetkan kira-kira begitu, nanti ada turgetnya ya begitu kira-kira ya dari perwakilan nelayan. Jadi tolong disiapkan 6 perwakilan dari wartawan ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya Bung Holid, silakan. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Holid Safi dari mahasiswa yang tergabung dalam jaringan Artefaktur. Teman-teman, hari ini kita berkumpul di sini jelas untuk menyampaikan aspirasi daripada kawan-kawan nelayan, yang dimana hari ini jelas betul pemerintah lah yang harus bertanggung jawab akan isu hari ini, akan opini yang dibangun hari ini, dan pemerintah lah yang harus mengklarifikasi tentang berita-berita hoax itu. Pertama itu. Yang kedua, terkait tentang kesejahteraan nelayan. Teman-teman hari ini selalu mengikuti opini yang berkembang terkait tentang pemagaran laut. Tapi kawan-kawan semua tidak pernah berpikir sedikit pun terkait tentang kesejahteraan nelayan, khususnya nelayan yang ada di sekitar Kronjo, sekitar sini Sukadiri, Teluk Naga, Kosambi. Tolonglah disejahterakan, jangan terlalu memberi opini yang terlalu berlebihan, sehingga berdampak kepada para nelayan yang hari ini yang seharusnya beraktivitas mencari ikan, yang seharusnya berada di tambak, malah hadir di sini karena penggiringan opini yang ada. Ayolah kawan-kawan semua. Juga yang ketiga terkait tentang sosialisasi megatrust yang jelas hari ini sudah Blin sampaikan. Sosialisasi, kita orang kampung, masyarakat Kronjo, Teluk Naga, Kosambi itu orang kampung yang harus disosialisasikan tentang mitigasi bencana. Itulah peran masyarakat, peran pemerintah, bukan malah menggiring opini tentang pemagaran laut, apalah itu. Yang mungkin itu aja saya tekankan kepada hari ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah untuk mengklarifikasi yang terjadi. Juga tolong sejahterakan nelayan di pesisir utara ini. Semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Terima kasih. Kepada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan untuk teman-teman media, silakan.
Baik, teman-teman media. Oh, ya, baik, baik. Silakan Bang. Langsung aja nggak apa. Oh ya. Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Gilbert. Perihal menanggapi tadi kan memang dibuat Dari media apa? di Tribun. Oh, Tribun. Jadi disampaikan bahwasanya itu memang digunakan atau dibuat untuk adaptasi, tapi juga tidak ada pengaruh negatif karena penerimaan ataupun hasil dari tangkapan ikan nelayan. Dan informasi dari Agustus 2024 agar itu sudah ada. Itu memang secara, tapi kan dengan panjangnya seperti itu, ada yang bilang sampai ke 6 desa berakhir ke 2 km. Satu desa atau antar nelayan lainnya saling berkoordinasi atau memang hitung-hitungan per nelayan aja kira-kira seperti yang nangkap biar kan sekarang kan kenapa banyak orang luar yang nangkap karena segitu panjang kayak jadi seakan-akan struktur masif gitu kan. Meter gitu. Ya. 30. Jadi ini kan kalau dari luar tadi dibilang seolah-olah ini dibuat terencana ataupun tersusun. Memang kalau dari gambar-gambar yang beredar kan cukup panjang dan melintasi beberapa desa. Nah dari nelayan sendiri apa itu antar nelayan individu aja yang masak atau yang berkoordinasi kira-kira jarak sekian yang pas untuk tadi dari kerang hijau ataupun sisi ikan atau seperti apa bisa dijelaskan kenapa bisa segitu panjang nggak apa sih sebenarnya koordinasi seperti itu? Baik, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Bisa saya jawab ya. Salonnya ini ya. Yang pertama, nelayan ini kan adalah satu kesatuan Bang. Meskipun beda desa, mereka saling berkoordinasi. Isu yang berkembang bahwasanya terkait pemagaran laut ini sekitar kurang lebih 30 km kan. Kalau bicara hitung-hitungan kita nggak bisa tahu pasti, yang jelas bahwasanya nelayan itu adalah satu kesatuan dan mereka saling berkoordinasi. Pertanyaan selanjutnya adalah itu anggaran sebanyak itu dari mana? Kita ini kan punya paguyuban. Kita punya paguyuban, kita punya uang kas, ya kita gunakan uang kas itu untuk melakukan apa sih namanya? Pembuatan tanggul ini yang nantinya hasilnya juga untuk kita juga. Lalu kalau ada pertanyaan selanjutnya lagi, apakah itu sudah berizin? Kita mah orang yang tidak tahu izin. Kalau pun misalkan pemerintah mengatakan bahwa ini tidak berizin, ya ayo arahkan kita selaku nelayan yang tidak tahu apa-apa nih untuk buat. Itu sih. Bisa diulang lagi Bang? Mic-nya sudah kedengaran. Nah bisa diulang lagi Bang? Ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwasanya nelayan ini saling berkoordinasi. Nelayan ini adalah satu kesatuan. Disebutkan di media bahwasanya terkait pemagaran ini itu menjulang kurang lebih 30 km. Untuk pastinya kita tidak tahu, kami tidak tahu selaku nelayan. Yang jelas terkait tanggul-tanggul yang kami buat ini itu saling berkoordinasi antara desa satu dengan desa yang lain, antara nelayan satu dengan nelayan yang lain. Intinya sih itu. Dan pembuatan tanggulnya yang kita kerjakan secara bersama, secara swadaya antar nelayan. Itu sih. Ada lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, silakan. Saya Maya dari IDN Times. IDN Time. Iya betul. Cuman mau nanya, kemarin kan KKP sempat menyegel nih Pak, sempat kan disegel. Oh, iya, itu betul. pun nanti juga dibilang akan dipanggil siapa yang memasang cucuk ini gitu. Apakah nanti akan hadir perwakilan nelayannya kalau memang dipanggil oleh KKP gitu? Kalau langsung saya jawab, kalau itu ya biarlah yang berwenang begitu kira-kira. Kita ini bukan manusia-manusia yang pemberontak negara, bukan juga. Namun ketika perut lapar, kita melakukan apa yang kita bisa. Nelayan melakukan apa yang nelayan bisa. Rakyat melakukan apa yang rakyat bisa.
Artinya, jangan kemudian rakyat dikambing hitamkan terus. Nah, itu poinnya. Jangan kemudian nelayan, rakyat, elemen semua masyarakat dikambing hitamkan terus. Kalau kita balik misalnya, lalu sudah sejauh mana dan sekonkret apa pemerintah dalam hal ini mensejahterakan nelayan? Nah, harusnya pertanyaan kita itu bahwa APBN adanya di pemerintah, yang mengelola pemerintah, pos-posnya udah ada dan segala macam. Gitu loh kira-kira. Jadi objektif isi kepala kita, informasi yang masuk ke dalam kepala kita objektif. Jadi kita bisa jernih melihat persoalan ini. Begitu kira-kira. Cukup. Berarti kalaupun nanti akan dikonfirmasi sama Kementerian Kelautan gitu Pak, berarti akan hadir ya Pak? Kalau saya ini kan bagian seperti teman-teman media, menginvestigasi, melihat sebagai kaum akademisi, sebagai pemuda yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura, menginvestigasi. Karena sudah muaknya banyak penggiringan opini, karena sudah muaknya banyak penggiringan narasi di alam demokrasi yang komunisme ini, akhirnya kita coba langsung pastikan ke bawah, coba lihat betul tidak dan segala. Kalaupun ada yang dipanggil ya panggil saja, nggak jadi soal itu. Gitu, jadi soal itu. Nah, tapi juga jangan kemudian, saya tegaskan sekali lagi sebagai mahasiswa yang mendampingi rakyat, jangan juga selalu kemudian rakyat dan nelayan yang dikambing hitamkan. Di mana peran pemerintah? Di mana peran pejabat elit di negeri ini? Itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya sebelum kita mengetik langsung. Pak, Oke, jadi saya Hendra dari redaksi. Yang ingin saya tanyakan, banyak yang menggiring bahwa ini ada keterlibatan dari salah satu pengembang yang sedang membangun di sini. Benar enggak? yang menggiring ini mungkin punya kepentingan di luar dari kepentingan rakyat ya, saya kira ya. Kan itu tuh, siapa yang menggiring, berkepentingan apa dan segala macam, saya sendiri tidak punya kapasitas itu. Namun kalau yang menggiring itu bukan untuk kepentingan banyak orang, ya itu bukan untuk kepentingan banyak orang, karena dia tidak pernah bicara nelayan, kesejahteraan nelayan, dia tidak pernah bicara nelayan dari hulu sampai hilir soal kesejahteraannya. Namun selalu dikait-kaitkan dengan isu politis dan segala macam. Jangan dong, rakyat terus yang dikambing hitamkan. Kan gitu tuh poinnya. Memangnya tidak ada orang pintar di Kabupaten Tangerang ini? Ada loh, kan gitu. Nah ini adalah jawabannya. Kita bukan bagian dari penanggung jawab, namun kita juga yuk sama-sama kita objektif. Kita lihat di lapangan seperti apa, lalu kemudian kita lihat kenyataannya seperti apa. Jangan juga nelayan dijadikan komoditas politik, akan kita lawan siapapun. Jangan juga rakyat dijadikan komoditas politik, akan kita lawan. Kebetulan juga saya asli orang sini ya, begitu kira-kira ya. Kalau soal narasi, soal sederhana itu, kita biasa bertarung yang kita tahu lawannya siapa, begitu kira-kira. Jadi poinnya bang, siapapun yang menjadikan rakyat, apalagi nelayan khususnya, sebagai komoditas politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, kita lawan. Sepakat teman-teman? Sepakat. Gitu ya bang. Sudah 3 pertanyaan. Nanti akan dikawal atau akan diturgetkan oleh Bang Ocon ya, oleh Bang Ocon. Tadi perwakilan 6 nelayan boleh dirembukan dulu.